Hai semua, selamat datang kembali. Santet Segoro Pitu adalah film yang menceritakan sebuah keluarga yang hidup harmonis dan bahagia. Namun semua itu sirna setelah mereka mendapat teror santet yang mengancam keluarga mereka. Film dilatar belakangi dengan hiruk-pikuk keramainya pasar tradisional di Semarang pada tahun 1970. Christian Sugiono yang memerankan sebagai Sucipto memiliki istri bernama Marni dan 3 orang anaknya yang bernama Ardi, Siva, dan Arif. Pak Cipto adalah pedagang yang sukses di pasar. Ia berhasil mengumpulkan uang untuk biaya operasi Ardi yang waktu itu mengalami sakit ginjal. Setelah operasi, mata batin Ardi terbuka, mampu melihat makhluk-makhluk gaib. Suatu hari, Pak Cipto yang hendak pulang dan menutup warungnya menemukan sebuah bingkisan putih terselip di sela-sela pintu kiosnya. Bingkisan itu berisi paku dan sejenisnya. Pak Cipto langsung membuangnya. Namun Pak Cipto merasa pundaknya terasa berat. Sesampainya di rumah, Ardi melihat ada perempuan yang menyeramkan nangkring di pundak Pak Cipto. Ardi berteriak-teriak ketakutan. Medeni! Pak Cipto yang merasa khawatir dengan keadaan Ardi memanggil Pak Rustam, seorang paranormal. Menurut Pak Rustam, mata batin Ardi terbuka dan tidak dapat ditutup, hanya dapat dipersempit. Pak Rustam berpesan agar Ardi tak ke pasar, karena di sana ada dunia lain yang tak kasat mata. Banyak makhluk gaib, penglaris, kemusyrikan, pesugihan, dan juga santet. 13 tahun kemudian, tepatnya 1983, keluarga ini adalah keluarga yang hangat, penuh keceriaan. Dan untuk pertama kalinya, Ardi harus pergi ke pasar lagi untuk meminta uang kepada bapaknya, karena hari ini adalah hari terakhir ia harus membayar kuliah. Jadi mau tak mau Ardi harus ke pasar. Sesampainya di lokasi pasar, Ardi mengingat pesan ibunya untuk tak tengok kanan dan kiri. Tapi sepanjang jalan menuju warung bapaknya, Ardi melihat banyak makhluk-makhluk gaib seperti penglaris. Ada yang meludahi makanan pembeli, ada juga yang berdiri seolah memanggil para konsumen. Ardi ketakutan lari terbirit-birit. Sampailah Ardi di warung bapaknya. Namun Ardi mendengar Pak Cipto dan Pak Desardi sedang bertengkar. Ardi mengira Pak Desardi iri karena tokonya sepi dan anak istrinya meninggal dunia. Malam harinya saat Pak Cipto hendak pulang, terdapat gagak hitam di depan tokonya. Pak Cipto juga menemukan bingkisan hitam berisi tengkorak, kepala manusia, serta benda-benda lainnya. Kemudian muncul riuh suara gagak. Pak Cipto berlari masuk ke dalam mobilnya, sembari membawa bingkisan itu. Terasa terjadi guncangan di dalam mobilnya. Kemudian Pak Cipto keluar dengan emosi yang mengatakan, "Maju kalian semua, aku nggak takut." Lalu suara-suara itu menghilang. Kemudian Pak Cipto membuang bingkisan itu ke kotak sampah. Sesampainya di rumah, Pak Cipto nampak sangat kelelahan. Ia langsung tertidur pulas. Saat tidurnya ia bermimpi Pak Cipto dibawa ke sebuah tempat ritual. Seorang perempuan parubaya berpenampilan tidak seperti orang Jawa pada umumnya, sedang membacakan mantra, memanggil makhluk yang bernama Suwangi, setan pencabut nyawa. Perempuan parubaya itu meminta Suwangi untuk menghabisi nyawa Sucipto dan keluarganya. Lalu dukun itu berkata, "Kalian akan kesakitan satu persatu." Kemudian badan Sucipto menjadi terpelintir-pelintir. Ia kesakitan. Pagi harinya Pak Cipto yang nampak mukanya pucat bangun dan sarapan bersama keluarganya. Saat makan, Pak Cipto tersedak, membuatnya muntah darah bercampur belatung. Kemudian Pak Cipto pingsan. Ardi mendengar suara aneh dari kamar Pak Cipto. Dibawalah Pak Cipto ke rumah sakit, dan hasilnya kondisi Pak Cipto baik-baik saja, tidak terjadi apapun. Teman-teman Pak Cipto mengingatkan untuk pergi saja ke orang pintar, karena toko Pak Cipto adalah toko yang paling ramai. Takutnya ada orang iri yang mengirim santet, tapi Pak Cipto tak percaya dengan hal seperti itu. Keesokan harinya, Arif, anak Pak Cipto yang paling kecil, pulang sekolah. Ia menemukan bingkisan hitam. Arif yang waktu itu hanya di rumah sendirian, membuka bingkisan itu. Saat dibuka isinya tengkorak, kepala manusia, dan benda-benda lainnya. Tak lama terdengar riuh suara gagak. Malam harinya Arif langsung demam tinggi.
Sedangkan Pak Cipto mendapatkan serangan santet kembali. Pak Cipto merasa kesakitan di bagian tenggorokan. Kemudian keluar kumbang dari mulutnya. Setelah itu Pak Cipto kejang-kejang tak beraturan. Di saat yang bersamaan, Ardi mendengar Arif berteriak kesakitan di bagian kupingnya. Ardi mengecek kuping Arif dan terdapat benang panjang. Kemudian Arif menariknya. Keluarlah benang panjang itu, diikuti oleh binatang kecil. Arif terus kesakitan. Matanya berdarah, lalu ia muntah darah. Dan keluar pisau yang tembus dari punggung hingga ke dadanya dan menusuk hingga ke perutnya. Arif tewas mengenaskan. Saat di pemakaman Arif, Pak Risardi juga turut datang, namun diusir oleh Ardi karena Ardi menganggap Pak Risardi lah yang mengirim santet ke keluarganya. Ardi memanggil Pak Rustam, seorang paranormal, untuk mengidentifikasi santet yang mereka terima. Tapi Pak Rustam belum tahu santet apa itu. Keadaan Pak Cipto yang masih sekarat, sedangkan Bu Marni masih sedih kehilangan Arif, membuat Arif yang harus membuka toko di pasar. Toko yang biasanya ramai menjadi sangat sepi pembeli semenjak Pak Cipto sakit. Bahkan semua karyawannya mengundurkan diri. Hingga malam hanya ada satu pelanggan yang beli, itu pun makhluk halus yang mencari Pak Cipto. Kemudian setan itu menghilang. Ardi bukannya takut karena dia bisa melihat setan, justru ia mengikuti setan tersebut yang masuk ke dalam tokonya Pak Wicak. Ardi memanggil-manggil Pak Wicak di kiosnya, tapi Pak Wicak tak ada keluar. Tanpa izin, Ardi langsung masuk ke kios Pak Wicak dan membuka bilik kecil yang ternyata di dalam bilik itu berisi sesaji dan sesembahan. Tak lama Pak Wicak datang, berdiri di belakang Ardi. Dengan emosi ia berkata, "Kamu ngapain di sini?" Sembari menarik kerah Ardi dan berkata, "Bapakmu telah membunuh anakku. Bapakmu dan keluargamu harus mati." Kemudian ia mengusir Ardi dan Ardi pun lari terbirit-birit. Malam ini teror santet datang kembali. Gagak hitam dan bola api masuk ke dalam rumah Pak Cipto. Gelang pembelian Pak Rustam yang sebagai pelindung tiba-tiba putus. Terdengar suara gemuruh di atap rumah. Bu Marni terbangun dan mencari sumber suara itu. Bu Marni keluar rumah dan menemukan bingkisan hitam yang sama yang ditemukan oleh Arif dan juga Pak Cipto. Isinya juga sama, kepala tengkorak manusia dan benda-benda lainnya. Bu Marni membuka bingkisan itu. Sesaat kemudian datang angin kencang dan suara gagak yang sangat riuh gemuruh. Bu Marni masuk ketakutan. Tanpa sengaja ia memecahkan vas bunga dan membuat Syifa terbangun. Tak lama Arif pulang dan melihat bingkisan itu terbuka di depan rumah. Bu Marni yang habis melihat bingkisan itu langsung demam tinggi, seperti Arif dulu. Ardi udah sangat muak dan geram dengan ulah santet ini. Dengan emosi Ardi langsung mendatangi Pak Risardi di pasar. Tanpa basa-basi Ardi bertanya, "Siapa lagi yang mau Pak De santet? Ibu, aku, atau Syifa?" "Gak pernah nyantet keluargamu, omong kosong." Pak Risardi menjawab, "Aku tidak pernah menyantet keluargamu, Di. Malah bapakmu duluan yang main santet." Kemudian Pak Risardi menceritakan tempo dulu. Saat itu Pak Cipto kena PHK dan minta tolong kepada Pak Risardi untuk mencarikan kios kosong agar ia bisa berjualan di pasar. Sampai akhirnya Pak Cipto berjualan di pasar. Namun Cipto setiap hari mendapat kiriman gaib dari orang yang tak diketahui. Satu persatu pelanggannya hilang, bahkan hingga tak laku sama sekali. Sementara kala itu adik kecil sedang sakit parah. Sebenarnya Cipto tak percaya dengan klinik, tapi menurutnya inilah jalan satu-satunya agar dia bertahan jualan di pasar. Cipto mendatangi rumah Mbah Di, seorang dukun terkenal. Setelah dari dukun Mbah Di, toko Pak Cipto menjadi yang paling ramai, laris. Bahkan Mbah Di mampu mengembalikan kiriman santet dari orang-orang karena kesaktiannya di atas rata-rata. Hingga puncaknya Marni yang terkena kiriman santet dari Pak Wicak. Perut Marni dipenuhi dengan paku. Cipto tak terima. Ia minta Mbah Di untuk membalas kiriman santet Wicak agar Wicak sakit seperti Marni. Namun sayangnya kiriman santet Mbah Di salah sasaran. Bukannya mengenai Wicak, malah santet itu mengenai anak Wicak. Anak Wicak tewas, tersantet mengenaskan entah paku. Lehernya dipenuhi dengan pisau tajam yang tembus melingkar di lehernya. Setelah mendengar semua pemaparan Pak Risardi, Ardi masih tak percaya.
Menurutnya, bapaknya tak mungkin melakukan itu, karena ia sama sekali tak percaya dengan klinik. Pak Desardi kemudian meminta Ardi untuk mengecek ruangan bapaknya yang di atas. Opo sing ono ning ruangan bapakmu di atas? Ardi langsung bergegas ke ruangan bapaknya dan mendapati lemari yang berisi sesaji dan buku kuno. Di dalam buku tersebut terdapat telepon Bahdi. Ardi mencoba menelpon nomor tersebut. Paginya Ardi seorang diri pergi ke desa Ramangunrejo untuk menemui Bahdi. Namun sesampainya di sana, keadaan Bahdi sama seperti halnya dengan Pak Cipto, sekarat. Mbak Retno, anak Bahdi, mengatakan, keadaan ini bermula setelah anak Wicak mati. Bahdi sering mendengar suara suku pedalaman dan melihat sosok tinggi besar hitam. Wicak menggunakan dukun yang ilmunya di atas Bahdi. Dukun itu berasal dari timur, bernama Santet Segoro Pitu. Ini adalah santet tingkat tinggi karena menggunakan iblis dari seberang Jawa, bernama Suwangi. Pernah dengar Santet Segoro Pitu? Setelah mendengar itu, Ardi langsung pulang. Sosok Suwangi mendatangi Marni. Saatnya Marni menjemput ajalnya. Perut Marni mendadak membesar, mengeluarkan gumpalan darah, dan keluar kawat berduri dari perut Marni, hingga isi perut Marni ikut keluar. Siva hanya bisa histeris melihat itu. Marni tewas. Kini tinggal Siva, Ardi, dan Pak Cipto yang masih sekarat. Pak Rustam yang seorang paranormal datang ke rumah Ardi. Ia mengatakan bahwa ia telah menemukan petunjuk dari semedinya, yaitu Pak Cipto harus diruat menggunakan air dari 7 titik pantai di mana Wicak melakukan ritual, dan Ardi harus mengambil air tersebut untuk meruat Pak Cipto, dan ruatan itu harus dilakukan pada saat weton Pak Cipto. Mereka hanya memiliki waktu 5 hari untuk mengambil air tersebut. Ardi ditemani oleh Siva mengambil air ke 7 titik pantai. Namun sebelum itu, mata batin mereka harus dibuka sepenuhnya, karena di setiap titik akan dijaga oleh makhluk gaib. Setelah mata batin mereka terbuka, Ardi dan Siva langsung meluncur, dimulai dari pantai Watulo. Titik pertama telah mereka temukan. Di sana dijaga oleh manusia ular, dan di setiap titik berikutnya selalu dijaga dengan makhluk dengan wujud yang beraneka ragam. Di titik terakhir, Siva dan Ardi mendapatkan air langsung dari Ratu Pantai Selatan melalui prajuritnya. Tirto meniko, jaran saking Kanjeng Ratu. Dengan susah payah, Ardi dan Siva mendapatkan air tersebut. 5 hari telah berlalu, saatnya Ardi pulang. Di sisi Pak Rustam dan Pak Desardi yang sedang menjaga Pak Cipto di rumah, didatangi oleh Suwangi. Suwangi mematahkan kepala Pak Rustam hingga tewas. Pak Desardi juga tak luput dibantu Suwangi dengan mengambil jantungnya. Setelah Pak Rustam dan Pak De tewas, barulah Ardi dan Siva datang. Ardi dan Siva segera meruat Pak De Cipto dengan air pantai yang mereka bawa. Tiba-tiba lampu padam dan Suwangi datang, mencoba menghentikan ritual ruatan itu dengan mencoba menyakiti Ardi dan Siva. Namun dengan susah payah, akhirnya Ardi berhasil menyelesaikan ruatan itu. Pak Cipto pun kembali sadar. Suwangi kalah dan terbakar. Suwangi kembali ke dukun yang mengirimnya. Wicak yang menyadari lilin ritualnya mati langsung menemui sang dukun. Tapi Suwangi sudah mendatangi mereka. Santet itu kembali ke Wicak. Wicak dan dukun itu tewas dibunuh oleh Suwangi. Akhirnya Pak Cipto sembuh dan Bahdi pun juga ikut sembuh. Setelah kejadian itu, Pak Cipto tak lagi menggunakan penglaris di tokonya. Bapak janji tidak akan pakai lagi. Gaweanmu wis rampung, waktune pindah.